Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan semuanya itu. Tidak cukup kata untuk melukiskan semua kebaikan-Mu, bahkan cinta-Mu kepada kami. Biarlah hati yang bersyukur berkenan kepadamu, seperti malam hari ini datang di hadapan hadirat-Mu merendah, merindukan suara-Mu berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dan firman itu berkuasa dalam hidup kami. Kendalikan hamba-Mu. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus hamba-Mu dimampukan menyampaikan firman-Mu dengan benar. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya baca, saudara-saudara dengarkan dan renungkan pada malam ini, terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 34. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka
tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Belas kasihan Yesus, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Manusia pada prinsipnya punya keterbatasan. Satu bukti bahwa manusia punya keterbatasan, ia membutuhkan waktu khusus untuk beristirahat. Oleh karena sekian banyak aktivitas atau pekerjaan yang dia lakukan, yang sudah barang tentu menguras tenaga atau energi dari orang tersebut. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, setelah para rasul atau murid-murid memberitakan Injil, mereka pun menyampaikan perkara itu kepada Yesus. Apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka ajarkan, mereka sampaikan kepada Yesus. Itu semua menguras energi atau tenaga dari para murid. Karena begitu banyak orang yang datang kepada mereka. Hal itu membuat rasul-rasul tidak memiliki kesempatan. Bahkan makan pun juga mereka tidak sempat. Karena banyaknya orang yang datang kepada mereka. Kondisi para murid-murid ini kemudian diketahui oleh Yesus dan sangat dimengerti oleh Yesus. Kemudian Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat yang lebih sunyi dan biarlah di sana kalian dapat beristirahat. Para rasul memiliki tugas untuk mengajar orang banyak. Dan di sisi lain mereka juga membutuhkan waktu istirahat. Sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas selanjutnya dengan baik. Jadi saudara-saudara, sesibuk-sibuknya kita, sebanyak-banyaknya pekerjaan, mesti kita harus mengaturnya dengan baik. Supaya kita juga punya sedikit waktu untuk beristirahat, memulihkan tubuh kita, fisik kita yang telah kelelahan karena pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan yang sedemikian banyaknya itu. Tapi saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh Yesus supaya mereka beristirahat, toh pada akhirnya tidak mereka nikmati juga. Karena apa? Ketika mereka bertolak dengan perahu, orang mengetahui kemana mereka pergi. Karena kerinduan orang banyak kepada Yesus dan murid-muridnya, mendengarkan pengajaran-pengajarannya, mereka berjalan melalui jalan yang lain, jalan darat yang lebih pintas, yang lebih dekat. Ketika mereka tiba di tempat yang mereka maksudkan, orang yang mengetahui arah perjalanan mereka sudah duluan berada di sana. Situasi itu kemudian melahirkan belas kasihan dalam diri Yesus. Melihat orang itu diibaratkan domba yang tidak punya gembala. Dalam kesempatan ini Yesus tidak menyuruh atau memerintahkan mereka pulang, ataupun menolak mereka, atau kemudian mengabaikan mereka untuk beristirahat dengan para murid-murid.
Namun kesempatan itu digunakan untuk mengajar orang banyak yang sudah berkumpul di situ. Yesus bukan berarti mengabaikan kondisi para murid. Namun belas kasihan, Yesuslah yang membuatnya tetap menerima dan mengajar orang banyak itu. Seperti halnya para murid, kita pun membutuhkan waktu istirahat ketika melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat. Namun keadaan seperti itu tidak mesti harus menjadi alasan bagi kita untuk berhenti menjadi pewarta Kristus. Sebab menjadi pewarta dari kebangkitan Kristus dapat dinyatakan dalam banyak hal. Tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Oleh karena itu, milikilah kepekaan, kasih terhadap orang lain yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan sentuhan kasih kita. Layanilah mereka. Layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih, dalam kepedulian, dalam belas kasihan, seperti yang telah Yesus nyatakan. Bukan dalam rangka kita terkenal, kita dikenal, atau menjadi populer karena pekerjaan itu. Semata-mata karena belas kasihan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Jika pada malam hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, berkatilah keluarga kami, supaya keluarga kami ini tetap ada di hadapan-Mu, ya Tuhan. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh belas kasihan,
Jadikanlah keluarga kami keluarga yang peka terhadap orang lain. Sekalipun kami sendiri juga punya keperluan dan kebutuhan, namun tidaklah menjadi penghalang kepada kami untuk membukti nyatakan cinta kasih Kristus yang ada di dalam diri kami, bahkan di dalam hati kami. Malam hari ini Tuhan kami berdoa, lindungi dan berkatilah keluarga kami, baik suami, istri, orang tua dan anak-anak kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam pendidikan, bahkan dalam pertumbuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah jemaat ini. Untuk mereka yang sakit dan sudah lanjut usia, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang sedang susah hati oleh karena berbagai tekanan dan perlakuan yang buruk, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang menderita oleh karena tidak cukup makan dan minum, mengalami penderitaan karena tidak cukup fasilitas digunakan, kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka. Janganlah kiranya iman mereka gugur dari hadapan-Mu. Tuhan, berdoa bersama warga jemaat yang merindukan keturunan, berkati setiap rahim yang merindukan keturunan. Karuniakan juga pasangan yang seimbang bagi yang merindukan pendamping hidup. Mereka yang sedang studi sekarang ini menuntut ilmu, kami berdoa mereka diberi kesuksesan. Demikian juga mereka yang menata usaha, tetap diberikan hikmat oleh Tuhan untuk baik dan benar menata segala usaha yang dikembangkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu bersama saudara-saudara kami yang mengucap syukur oleh karena berkat pengasihan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidupnya, baik melalui pertambahan usia, pekerjaan, bisnis, dan juga pernikahan. Kami berdoa dan sebut di dalam doa ini nama-nama mereka yang mengucap syukur atas pertambahan usia kelahiran. Kami doakan Bapak Wilson Randa, Ibu Kartini Mangata, Nelson Tangkelangi, Bapak ML Minggu, Bapak Obed Bombang, Ibu Catherine Walon, Yeheskel Excel Tanditondon, Bapak Yakobus Subah, Klerin Kartini, Natasia Asa, Lince Tolo, Sena, Suleikia, Rivera Tandibua. Demikian juga saudara-saudara kami yang ditambahkan lagi setahun usia pernikahannya, Bapak Yohanes Pulo dan Ibu Mary, Bapak Alexander Palulungan dan Ibu Marta Lembang. Bahagialah kiranya mereka dalam rumah tangganya. Tuhan, Engkau tetap memberkati hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan program ini. Biarlah semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Tuhan, jika kami istirahat malam hari, lindungi kami. Jauhlah kiranya kami dari berbagai pencobaan dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anjungkan panji raja
Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.